أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلولا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Kemudian makanlah wahai lebah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan-jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perutnya itu keluar minuman yang bernama madu, yang beraneka warnanya. Di dalamnya terdapat obat bagi manusia. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kaum yang pernah berpikir. Jadi untuk sahabat-sahabat semuanya, jadi di sini Mas Ri menyediakan yaitu madu ruqyah burda, yang mana pada dalil tadi di surah An-Nahl ayat 69 menjelaskan tentang keistimewaan dari madu. Apalagi madu ruqyah burda dari Mas Ri ini sudah dizikiri, sudah disolawati dengan sholatul burda. Bahkan di sini telah didoakan oleh anak yatim piatu, yang mana insya Allah barokah manfaatnya itu lebih luar biasa lagi. Jadi di sini bisa mengobati segala penyakit, berbagai penyakit medis maupun non medis, karena memang madu ini yang mana obat yang dianjurkan oleh baginda Nabi Rasulullah SAW. Dan gitu di sini saya menjual parfum, ya. Sini minyak wangi kasturi, sahabat. Di sini ada berbagai macam warna, yang mana wangian-wangian ini, sahabat, ini yang sering saya pakai. Nah, dan di sini ada berbagai pilihan variasi warna, sahabat, ya. Jadi ini sunnah apabila digunakan untuk beribadah. Jadi kalau sahabat-sahabat ingin memesan parfum ini dan juga madu ruqyah burda ini, hubungi saja di nomor admin di nomor yang di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat-sahabat, jadi di malam yang mulia ini, dimana saya diundang sama Kiai sampean kan. Jadi ya saya belum tahu tujuan sampean itu seperti apa, tapi mudah-mudahan hal-hal yang berbau negatif insya Allah dihindarkan ya. Jadi kita di sini ngambil sisi positifnya deh, sisi positifnya aja ya sahabat-sahabat. Baik sahabat-sahabat, salawat beriringkan salam kita hadiahkan pada junjungan Nabi besar, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kelak kita akan mendapatkan pertolongannya, syafaatnya ya di umul. Amin amin ya robbal alamin ya sahabat-sahabat. Jadi
sebelumnya sahabat-sahabat, kita sholawatan bareng-bareng ya sahabat-sahabat. Insya Allah pada malam ini mungkin ya sahabat-sahabat yang hajat, sahabat-sahabat yang masih belum tercapai, keinginan sahabat-sahabat yang masih sulit didapatkan, mudah-mudahan dengan sholawat, sering kita melakukan sholawat, insya Allah sering kita melakukan ibadah, sering kita melakukan zikir, insya Allah apa yang sahabat-sahabat inginkan, apa yang sahabat-sahabat hajatkan, insya Allah akan tercapai ya sahabat-sahabat. Tapi semua itu atas izinnya Allah sahabat-sahabat ya. Sahabat-sahabat, kita sholawatan bareng-bareng ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina, warhamna wa'andur ilaina, warhamna wa'andur ilaina, Ya Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina, warhamna wa'andur ilaina, warhamna wa'andur ilaina. Quds yamina, Quds yamina, an sabilin nakibina, Quds yamina, Quds yamina, an sabilin nakibina, watakila ta'ala an maqalil mulhidina, watakila ta'ala an maqalil mulhidina, Ya Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina, warhamna wa'andur ilaina, warhamna wa'andur ilaina. Huwa Rabbul awwalina, Huwa Rabbul akhirina, Huwa Rabbul awwalina, Huwa Rabbul akhirina, Huwa Rabbi wa hasbi, Huwa khairur razikina, Huwa Rabbi wa hasbi, Huwa khairur razikina. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Jadi di sini sedang kita bersama Kiai Al-Habib ya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi maaf ya Kiai, sebelumnya ngundang saya, maksud Kiai itu gimana Kiai? Dengan Mas Agung ya? Iya Begini, saya ngundang Mas Agung ini, saya ingin mengajak Mas Agung ke aliran saya. Aliran seperti apa? Aliran Wahabi seperti itu. Sebentar ya sahabat-sahabat, kayak pernah dengar nih Wahabi nih. Itu bukannya Wahabi itu bukan seseorang yang apa ya? Ya sahabat-sahabat itu tahu lah, orang yang gimana ya? Seperti mengkafirkan, seperti itu. Iya mengkafirkan ya. Enggak, bukan begitu Mas Agung. Jadi di sini saya mengajak Mas Agung ini ke jalan yang benar gitu. Tapi gini, maaf ya Kiai, saya ini udah merasa benar menurut saya ya. Menurut saya itu ini kan jalan. menurutnya Mas Agung, karena Mas Agung kan sudah mengikuti apa kata si Mas Rey gitu. Sementara yang saya ketahui Mas Rey itu jalan nggak benar Mas Agung. Jadi saya ingin mengajak Mas Agung ke aliran saya, ikut dengan saya. Jadi saya jamin surga Mas Agung. Jadi setiap langkah Mas Agung itu udah jaminan surga Mas Agung, karena kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda kita terdahulunya Mas Agung. Iya saya tahu, cuman yang jadi masalahnya ya kita kan sesama umat muslim nih kan. Nah, seharusnya dimana kita tuh saling apa ya, memberikan yang terbaik, bukan kamu ikut jalan saya. Itu gimana maksudnya? Saya nggak ngerti. Saya gini loh, maaf ya Kiai, saya ini saya udah ngerasa berada di jalan yang benar, dimana secara nggak langsung saya udah tahu gitu gimana yang mana yang benar, yang mana yang salah kan gitu kan. Tentunya nggak lari dari syariatnya Islam dah itu. Tapi menurut saya itu lari Mas Agung. Apa tuh ngonten-ngonten seperti itu Mas Agung? Kalau memang dakwah ya dakwah. Buat apa kita ngonten-ngonten? Buat apa kita? Itu tuh hanya settingan Mas Agung. Iya Kiai, gitu. saya tahu. Cuman gini, yang jadi masalahnya adalah ketika Kiai mengajak saya nih, tapi yang saya tidak tahu tujuan Kiai itu, maksud Kiai itu untuk saya itu apa gitu. Saya ingin ngajak Mas Agung ini ke jalan yang benar Mas Agung. Jadi setiap Mas Agung ini kan pendakwah juga ya, mengikuti Mas Rey ya. Iya. Jadi saya mengajak Mas Agung ini ke jalan yang benar, tidak ngonten-ngonten seperti Mas Rey itu. Apa tuh ngonten-ngonten seperti itu? Iya. Jadi setiap langkah Mas Agung ini itu udah jaminan surga Mas Agung. Gini Kiai. Udah berapa banyak yang ngikut saya Mas Agung? Iya, gini Kiai. Sebenarnya ya, saya itu bukan mengharapkan surga juga ya Kiai. Tapi insya Allah itu tahu untuk hambanya kan gitu ya kan. Ya insya Allah ya doa-doa saya ini diterima sama Allah. Ya cuman saya tuh gini, takutnya gini. Seseorang yang bisa menjamin surga itu adalah seseorang yang lari dari ajarannya Kanjeng Nabi. Itu saya takutkan itu. Nggak pernah namanya manusia menjamin seseorang itu bisa masuk surga. Saya nggak menjamin Mas Agung, cuma saya bisa memberikan Mas Agung itu lebih baik gitu loh dari apa yang Mas Rey berikan. Artinya dengan apa ya? Apa itu maksudnya ngonten-ngonten dakwah tiap YouTube ya maksudnya YouTube apa iya, gitu. tapi kita mengajak Mas Agung dakwah yang sebenarnya dakwah. Gitu, ini saya luruskan ya. Kenapa dakwah itu melalui YouTube ya, termasuk YouTube. Kenapa? Karena gini. Karena nggak semua orang itu face to face. Tahu maksudnya face to face? Berhadapan. Jadi bagaimana membuat sebuah edukasi untuk orang-orang yang
mungkin jauh jangkauannya dari kita ya, dengan cara seperti itu, tapi itu semua itu positif Kiai. Tapi kan dakwah itu kan bisa dengan cara ya kita ke masjid, iya, saya nggak ngerti. harus dengan konten kan Iya, gitu, gini. Mas. Makanya saya sini pingin mengajak Mas Agung bergabung dengan saya, istilahnya ke jalan yang benar, Mas Agung, jalan yang benar. Karena setiap orang itu pasti mengharapkan surganya, kan gitu Mas Agung. Iya, saya tahu. Kita Cuman di sini ini hanya sementara, Mas Agung. Silakan Mas pikirkan dulu baik-baik. gini, ini saya terangkan ya. Ini tentang dakwah. Ya, ini saya terangkan sekali lagi. Yang namanya dakwah itu ya, Kiai ya. Saya bukan mengajari Kiai ini. Kiai juga lebih tahu kan dari saya kan. Saya ini belum ada apa-apanya lah. Tapi yang saya mau luruskan di sini adalah dakwah itu kan bisa dilakukan dimanapun. Nah, di masjid itu kan hanya daerah-daerah sekitar kan gitu kan. Nah, tapi nggak mungkin kalau bisa kita gini. Kita berdakwah itu kalau bisa seluruh dunia itu tahu. Seluruh dunia itu melihatnya. Jadi bisa mengajak sekerumunan orang itu kembali ke jalan yang emang udah diluruskan gitu. Jadi pembelajaran juga buat mereka gitu. Itu tujuannya Kiai. Jadi kalau Kiai bilang dakwah di YouTube itu salah, menurut saya enggak. Kiai terlalu jauh mikirnya sampai ke situ gitu. Maaf nih Kiai, bukan saya menyimpang, enggak. Tapi untuk ngajak saya untuk Kiai ngajak saya untuk bergabung, saya rasa saya nggak bisa Kiai, karena saya tahu status Kiai ini Kiai Wahabi ya. Iya. Tapi coba dipikirkan lagi Mas Agung, dipikirkan kembali. Saya mengajak Mas Agung tuh ngajak yang baik, gitu. Iya, ngajak yang baik, ngajak berdakwah dengan cara yang benar, gitu Mas Agung. Coba dipikirkan kembali tawaran saya ini Mas Agung. Mana ya? Gimana nih sahabat-sahabat? Ini saya takutnya saya gini loh. Saya nanti ngomong nggak bisa nanti salah, dan saya ngomong bisa juga saya salah. Jadi untuk saat ini saya belum bisa ngasih jawaban, tapi saya rasa sosok Kiai Wahabi ini menurut sejarah itu gimana ya, punya sisi negatif. Itu kan menurut pandangan Mas Agung. Iya Kan gitu. Iya, saya ngerti. Itu saya kan sering juga ngelihat apa namanya ya, sejarah kan. Sejarah Wahabi itu memiliki sejarah yang benar-benar negatif buat saya lah. Dimana sejarah itu saya kalau bacanya itu sedih. Wahabi, Allah. Cobalah Kiai bisa menjelaskan Wahabi itu seperti apa pada saya, biar supaya saya ini tahu. Kalau dengan saya itu Mas Agung, saya mengikuti ajaran yang sudah terdahulu Mas Agung. Jadi kita dakwah itu kita benar-benar sebagai pendakwah, gitu Mas Agung. Pendakwah benar-benar yang dari masjid ke masjid ke masjid, bukan dari video ke video ke video, gitu. Jadi kita dakwah itu benar-benar dakwah tanpa mengharapkan sesuatu, Gini, gitu Mas Agung. iya, oke. Karena yang saya lihat Mas Agung nih, yang saya lihat dari video-videonya Mas Re ya. Jadi yang saya lihat ini memang bagus kan gitu, memang bagus. Ada sisi positifnya juga. Cuma yang saya lihat ini mengharapkan sesuatu Mas Re. Gini, Mas Agung. maaf ya Kiai. Jadi itu yang menjadi kontroversi saya Mas Agung. Iya, saya tahu. Tapi di sini terutama saya tidak pernah mengharapkan apapun kecuali barokah. Ya Kiai, kecuali barokah. Dan satu lagi Kiai, yang namanya orang berbagi ilmu atau dakwah ya, dakwah itu kalau bisa disebarluaskan. Dimana orang buka HP dengar orang dakwah nih ya, ini contoh nih Kiai, dengar orang dakwah, dia secara nggak langsung ketika pendakwah itu melihat penonton melihat pendakwah itu, secara nggak langsung pendakwah itu mendapat pahala. Yang
Terus penonton itu juga dapat pahala. Ya kan berbagi pahala secara nggak langsung. Jadi di situ sisi positifnya. Makanya gini, Kiai, ini bukan saya mengajari juga ya. Jadi HP ini ada 2 faktor, bisa membuatmu bahagia, bisa membuatmu hancur. Benar. Jadi yang saya mau tanya, hancurnya di konten ini itu apa, Kiai? Jadi yang saya lihat dari pemikiran saya kan gitu kan. Jadi kan saya banyak nih melihat konten-konten pendakwah itu kan di YouTube kan. Iya. Jadi saya merasa aneh aja gitu loh. Gitu. Kenapa sih harus di apa sih? Melalui konten Publish lah. Melalui publish seperti Publish, Mas Agung bilang tadi kan. Saya nggak ngerti atau apa itu kan gitu. Jadi ya kok memang dakwah, ya dakwah sewajarnya aja gitu loh. Kita datang ke masjid, kita dakwah di situ, ke perwiritan gitu. Nggak harus konten yang pemikiran kita tuh hanya apa ya? Hanya editan, hanya settingan gitu. Hanya mengharapkan apa namanya dari YouTube tuh apa bayarannya. Nah, gitu seperti itu. Allah. Gini, Kiai ya. Haram tuh loh. Iya. Ya. Kalau kita dakwah itu mengharapkan sesuatu tuh haram kan? Allahu Akbar. Gimana ngejelasinnya ya, Kiai? Kalau dakwah itu ya setulus hati gitu loh, ikhlas, tanpa mengharapkan sesuatu ya, gitu Kiai, loh. okay. Mas Agung. Ya, Kiai. Gini, Kiai. Yang namanya orang dakwah tadi ya, itu udah saya terangkan. Terus sekarang ini zamannya digital, Kiai. Nah, orang nggak harus keluar rumah, tapi cuman sekedar nelpon aja orang tahu keberadaannya di mana, gitu, Kiai. Nah, jadi kita gunakan manfaat ini, teknologi ini dengan sebaik-baiknya mungkin. Nah, jadi kayak mana cara memanfaatkannya? Dengan cara seperti itu tadi. Ya kalau kita emang bisa dakwah, kita dakwah. Nah, kita tunjukin ke orang-orang biar supaya orang-orang juga bisa belajar di situ. Itu tujuan positifnya. Tapi kalau ya Amit cerita kita tonton yang enggak, lah itu dosa, Kiai. Itu baru bener emang kata Kiai, itu baru sesat. Salah aliran itu. Udah nggak ada di situ syariat Islam. Gitu, Kiai. Udahlah, ikut ke saya aja. Ikut saya. Dipikirkan kembali Mas Agungnya. Saya mengajak Mas Agung nih agar Mas Agung ini terhindar dari yang namanya apa namanya tadi, bid'ah ya. Iya. Nah, gitu. Jadi udah ikut dengan saya aja. Apa itu konten-konten, tinggalkanlah konten itu Mas Agung. Gini, Kiai. Saya bukan sok bilangin Kiai ya. Saya juga tahu. Seperti saya bilang tadi, saya ini bukan apa-apa. Saya ini cuman manusia biasa yang hanya ingin mencari barokahnya Kanjeng Nabi, barokahnya Allah, dimana setiap apa yang saya lihat, insya Allah itu jadi pahala buat saya, jadi amal buat saya. Jadi saya rasa untuk Kiai mengajak saya itu ke jalannya Kiai, saya rasa hari ini saya nggak bisa. Karena apa? Karena untuk status Kiai itu sebagai seorang Al-Habi, saya rasa itu cukup berat bagi saya untuk mengikut aliran Al-Habi. Dan saya rasa itu nggak bisa. Tapi dipikirkan dulu. Saya nggak butuh jawaban dari Mas Agung sekarang. Tapi coba dipikirkan kembali apa yang saya bilang tadi ya, gitu. Iya, saya ngerti. Cuman gini loh, Kiai, maaf nih, saya ngomongnya agak keras dikit. Gini, Kiai, hal yang buat saya itu berat, alasannya itu gini. Yang pertama, status. Yang kedua, saya udah tahu nih, kan gitu. Saya udah tahu gimana sih Al-Habi itu gimana sih, kan gitu kan. Jadi saya udah ngerti banget di mana Al-Habi Wahabi nih ya. Wahabi ini dia selalu apa ya? Menyimpang gitu. Setiap ajaran ini dia salah, kan gitu. Nggak boleh gini, kau salah nih. Padahal ya itu sesuai dengan syariatnya Islam gitu. Jadi saya nggak mau ikut-ikutan apa yang Kiai ajarkan. Saya nggak mau seperti Kiai gitu. Saya rasa saya nggak bisa, karena itu udah cukup apa ya? Cukup nggak masuk akal bagi saya.
Karena ya jujur saja, saya ini anak di era digital, di mana semua itu menggunakan teknologi. Kalau kiai menyalahkan saya untuk berdakwah di sosial media, saya rasa kiainya toh yang salah gitu. Justru kiai yang mungkin ya, kalau ibarat gini lah, contoh kalau kiai mau berdakwah di masjid, nah itu kan cuma orang-orang di kampung itu aja yang melihatnya. Kalau bisa di seluruh dunia ini tahu gitu. Kenapa bukan tahu kiai itu hebat? Enggak, bukan kiai. Biar orang di seluruh dunia ini bisa dapat belajar juga gitu. Bisa dapat ilmu juga. Jadi bekal buat mereka gitu kiai. Masa seorang kiai menyalahkan kok? Gimana sih? Jadi itu menurut saya yang menyimpang. Jadi itu yang menurut Mas Agung itu menyimpang gitu ya. Jadi menurut Mas Agung apa yang diajarkan oleh Mas Rey itu benar gitu. Ya saya rasa benar. Tapi kan kalau dari pendahulu kita ya Mas Agung ya, itu kalau kalau memang dia berdakwah itu memang dari masjid ke masjid, memang benar kata Mas Agung tadi, itu kalau kita berdakwah di masjid itu hanya sebagian orang aja atau hanya beberapa orang aja yang mendengarin kita kan. Iya. Tapi kan kita bisa hijrah dari masjid satu ke masjid satu ke masjid satu, seperti apa yang telah diajarkan oleh baginda kita Rasulullah terdahulu kan begitu Mas Agung. Jadi apa itu ngonten tinggal duduk diam, kita hanya selawatan gini. Apa yang diambil intisarinya dari mereka Mas Agung? Gitu. Jadi itu menurut saya itu ajaran yang salah. Gitu. Gimana ya? Tapi kalau memang Mas Agung ingin ke jalan yang benar, ya benar-benar yang benar gitu Mas Agung. Jangan ngonten keblinger nanti Mas Agung. Bukannya saya menolak ya, tapi itu pilihan yang berat buat saya, karena menurut saya ini udah jalan yang terbaik buat saya gitu. Ini udah jalan yang benar, karena menurut saya nggak ada hal yang disalah-salahkan gitu ya. Sebagai contoh ya, orang mau berdakwah di sini, mau di konten, mau di mana, yang nggak ada salahnya gitu, tetap sama, tetap dalam syariatnya Islam gitu. Jadi kalau kiai bilang ngonten lah apalah gitu, menurut saya itu di dalam hati saya itu gini, kalau emang lah salah di dalam hal perkontenan, jadi bagaimana lagi seluruh umat ini supaya bisa belajar gitu. Sementara semua nggak usah kan jauh-jauh, anak segini aja ya kiai itu udah pakai gadget semua, pakai HP semua gitu. Jadi bagaimana cara kita itu menyodorkan pembelajaran yang menurut Islam itu yang udah diajarkan, kita beri ke mereka gitu, supaya mereka juga dapat belajar gitu. Jadi saya rasa saya nggak bisa kayak, karena gimana ya, ini pilihan yang terlalu rumit bagi saya, karena saya tidak mau saya juga menjadi seorang yang disalahkan. Nah gitu. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan sama kiai. Nah, jadi gini Mas Agung, kembali ke pembahasan konten tadi Mas Agung. Kita kan situ berdakwah, Mas Agung sama Mas itu kan berdakwah via konten tadi, kan gitu kan, memberikan pencerahan, memberikan edukasi kan seperti itu. Terus bagaimana cara audiens atau penonton tadi untuk mengasih pertanyaan Mas Agung? Itu yang saya anggap itu nggak benar. Kalau misalnya kita dakwah langsung, mereka bisa mempertanyakan sesuatu ke saya bisa menjawab, itu kayaknya lebih masuk akal Mas Agung dibandingkan dengan konten. Ya, jadi bisa oke ya gini ya. Oke. Jadi kita anggap aja netizen, penonton. Jadi penonton itu bisa melontarkan pertanyaan ya terhadap kita. Jadi ya kalau penonton itu enggak tahu, ya silakan monggo ditanya gitu. Apa yang enggak taunya di mana. Jadi kita bisa menerangkan gitu. Enggak ada, sama aja fungsinya, cuman bedanya ini keseluruhan. Kalau ibarat gini Kiai, saya kasih contoh. Ibarat gini,
kiai cuma di satu masjid, ya kan? Di satu masjid berdakwah di situ, dan lain tuh nggak ada yang tahu, nggak ada yang nanya. Jadi bedanya saya di konten itu mungkin seluruh dunia itu melihatnya, dan seluruh siapapun itu bisa memberikan, melontarkan pertanyaan. Itu gimana terserah, yang penting positif. Itu jadi nggak ada, intinya sama aja. Oh beda Mas Agung, beda. Kalau misalnya kita berdakwah di masjid, satu orang yang nanya kita jawab, itu udah berapa orang yang tahu mendengarkan. Kecuali kalau Mas Agung konten, mereka ada yang bertanya, itu kan pasti kan melalui pesan. Siapa yang tahu apakah penonton yang beribu itu mengetahui jawaban yang Mas Agung berikan? Iya, tapi gini loh Kiai, tapi semua itu kan bisa dijelaskan. Tapi menurut saya itu salah Mas Agung. Jadi itu yang benar itu seperti apa? Yang benar itu seperti yang saya katakan tadi Mas Agung. Kalau memang kita mau berdakwahlah memang yang di jalan yang diarahkan, yang memang sudah dari pendahulu kita jalankan seperti itu, bukan hanya sekedar konten gitu Mas Agung. Udahlah, dipikirkan kembali ya Mas Agung ya. Apa yang saya tawarkan tadi ke Mas Agungnya, dipikirkan kembali. Jadi saya sini hanya mengajak Mas Agung ke jalan yang benar gitu, bukan hanya sekedar ngonten Mas Agung. Coba dipikirkan kembali Mas Agung, ikutlah ke saya. Ini maaf ya, mungkin untuk malam ini, untuk saat ini saya belum bisa memberikan jawaban. Iya, nggak apa-apa Mas Agung, saya tunggu nanti jawabannya Mas Agung di pertemuan berikutnya. Ya sahabat-sahabat ya, mungkin gitu aja ya sahabat-sahabat ya. Ini saya akhiri, saya Agung, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.